Jakarta Job Fair pun menjadi salah satu event yang banyak dinantikan. Data dari BPS menunjukkan bahwa per Februari 2023, Banten dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Kita lihat data-datanya berikut ini. Yang pertama, kita akan lihat data mengenai struktur ketenaga kerjaan di Indonesia, di mana total angkatan kerja saat ini mencapai 146,62 juta orang. Kemudian dari jumlah itu yang bekerja adalah sebanyak 138,63 juta orang, yang artinya menyisakan 7,99 juta orang yang belum bekerja atau pengangguran. Masuk aku di data ini ya. Kita akan lihat data pengangguran di ini Indonesia dari tahun ke tahun. Pada bulan Februari 2020 yaitu 4,90% atau 6,93 juta orang. Angka ini kemudian meningkat drastis pada Agustus di tahun yang sama. Maka kamu bertanya-tanya, mengapa begitu banyak orang yang sulit mendapatkan pekerjaan? Atau mengapa begitu banyak pekerjaan yang tiba-tiba menghilang? Nah, temukan jawabannya melalui pandangan ekonomi klasik dan Keynesian dalam video ini. Post with the fans. Hai teman-teman, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan menyelami dunia pasar tenaga kerja dengan membandingkan dua pandangan ekonomi besar, yaitu Keynesian dan klasik. Kita akan membahas bagaimana pasar tenaga kerja berfungsi, perbedaan pandangan antara ekonomi Keynesian dan klasik, serta jenis-jenis pengangguran yang sering kita dengar. Apa yang membuat pengangguran menjadi momok menakutkan bagi pembangunan ekonomi? Coba teman-teman perhatikan penjelasannya. Menurut pandangan klasik, pasar tenaga kerja bekerja seperti mesin yang terorganisir dengan baik. Ekonomi pasar bebas akan terus menciptakan pekerjaan bagi hampir semua orang. Kita membutuhkan 100 juta pekerjaan. Buatlah dengan pekerjaan. Saya mau melakukan berkas pada tadi. Saya tidak punya sekretaris, saya punya berkas dan itu dibuat sendiri. Menurut pandangan ini, pekerjaan selalu ada dan tersedia di tempat yang tepat dengan upah yang sesuai. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana pandangan Keynesian dalam hal pasar tenaga kerja dan pengangguran. Menurut ekonom Keynesian, pasar tenaga kerja tidak selalu mencapai keseimbangan dengan sendirinya. Ekonom Keynesian percaya bahwa ekonomi seringkali mengalami kekurangan permintaan agregat yang menyebabkan pengangguran yang signifikan. Udah bulan-bulan aku nyari kerja, dapat juga. Jangan lah, namanya perusahaan nggak memperkerjakan karena punya permintaan. Enggak. Gimana tanggapan Bapak tentang berita pengangguran yang sedang beredar saat ini, Pak? Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi pengangguran yang merajalela di negara kita ini. Dan juga kami sudah menggalangkan dana sebesar yang kami bisa untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk semua masyarakat yang ada di negara ini. Jadi gimana Bu? Deal ya? Proyek ini akan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Deal Bu, terima kasih. Ini memberi kami pekerjaan dan pendapatan. Keynesian berpendapat bahwa upah yang kaku dan harga yang kaku dapat menghalangi penyesuaian pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter aktif diperlukan untuk menjaga ekonomi tetap stabil. Kebijakan fiskal melibatkan pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak, sedangkan kebijakan moneter mencakup penyesuaian suku bunga dan pemotongan jumlah uang yang beredar. Mari kita lihat perubahan pasar tenaga kerja dari waktu ke waktu. Hingga tahun 1800-an, pekerjaan didominasi oleh sektor pertanian. Aduh,
Kayaknya aku butuh seseorang deh untuk membersihkan lumbung ini dari laba-laba. Bu, saya bisa bantu melakukan itu. Pada tahun 1900-an, pekerjaan mulai beralih ke sektor manufaktur. Misi, Pak, saya mau nanya, ada pekerjaan untuk saya nggak? Jadi Petani. Oh, jadi gini, lumbung ini sudah saya hancurkan dan lumbung ini saya rubah menjadi pabrik tekstil. Apakah kamu bisa? Saya bisa melakukannya, Pak. Dan di abad ke-21, banyak pekerjaan mulai menghilang dan digantikan oleh pekerjaan di sektor jasa. Saya sudah baca CV kalian, tapi sebenarnya perusahaan kami membutuhkan seseorang yang bisa mengatur situs ini. Kami bisa melakukannya itu, Bu. Ya, Bu, kami bisa melakukannya. Seiring waktu, pekerjaan menghilang dari beberapa bagian ekonomi pasar bebas, tapi muncul kembali di tempat lain. Para ekonom juga membedakan antara 3 jenis pengangguran, yaitu friksional, struktural, dan siklus. Jenis pertama, pengangguran friksional adalah pengangguran jangka pendek yang tidak dapat dihindari yang disebabkan oleh perubahan dalam ekonomi dan kehidupan masyarakat. Ya. Jadi kan gini, aku mau pindah ke Depok karena aku tuh mau dekat sama orang tua lagi Depok. Terus ya, walaupun nanti aku lama dapat kerjaan. Iya ya. Sebenarnya gini, aku pun juga baru-baru dipecat. Itulah pusing kali aku. Tapi ya walaupun di samping aku baru dipecat itu, aku ada jadwal wawancara sih, ada 3 jadwal wawancara aku. Makanya di samping pusingku itu, ya aku juga ada jadwal wawancara. Harapannya. Pengangguran friksional masuk akal bagi ekonom klasik maupun Keynesian. Pengangguran struktural adalah pengangguran jangka panjang yang terjadi ketika harga tenaga kerja tidak bisa menyesuaikan penawaran dan permintaan. Jadi, kamu mau upah berapa dari perusahaan kamu? Dengan upah 15.000 per jam, 200 dari kami untuk pekerjaan. Tapi dengan upah 15.000 per jam, kami hanya mempekerjakan 30 orang di perusahaan ini. Selain itu, pengangguran struktural juga dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempertahankan pekerjaan. Jadi kan Bu, pemerintah mengharuskan bahwa ibu seharusnya membayar 15.000 per jam. Kebijakan tersebut membuat perusahaan enggan mempekerjakan pekerja baru karena risiko biaya yang tinggi. Ibu, pekerjaan itu sangatlah penting untuk masyarakat sekarang. Jadi, jika ibu ingin memecat seseorang tanpa mempertimbangkan hal yang jelas, alasan yang masuk akal, maka ibu harus membayar denda selama 6 bulan. Bisakah saya mendapat pekerjaan? Oke, jadi gini, sebenarnya kalian tuh bisa mendapat pekerjaan dari kami untuk saat ini. Tapi kami nggak mau mengambil resiko terjebak dengan kalian. Jika Anda menggabungkan pengangguran friksional dan struktural, Anda akan mendapatkan tingkat pengangguran alami. Itu adalah tingkat pengangguran rata-rata dari waktu ke waktu. Nah, ekonom klasik dan Keynesian sebelum setuju bahwa dalam jangka panjang, ekonomi akan kembali ke tingkat pengangguran alami. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang terjadi karena fluktuasi jangka pendek dalam siklus bisnis. Menurut Bapak, kapan Bapak terkait dengan itu? Ekonomi selalu seperti kuda yang berjalan. Kekosongan seperti itu. Udahnya dia Selalu menyesuaikan permintaan dan juga penawaran. pengangguran meningkat selama resesi. Pengangguran tetap menjadi topik yang penting dalam kalangan ekonom. Bahkan, 3 sarjana yang memenangkan hadiah Nobel tahun 2010 ikut mengkaji topik ini. Sahabat, kalian memenangkan hadiah Nobel tahun ini.
Terima kasih, Pak. Kepada tim NEY, apakah ada hal yang ingin disampaikan pada pemirsa? Baik, terutama kami berterima kasih kepada para panitia penyelenggara yang telah mempercayakan tim NEY sebagai pemenang Nobel pada tahun ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman saya, teman setim saya, NEY, yang telah membantu saya juga dalam meraih hadiah Nobel ini. Dan kami percaya bahwasanya mencari pekerjaan itu sangat sulit. Ya benar, dan kami bisa membuktikan itu. Baik, terima kasih. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Oke pemirsa, acara diakhiri. Terima kasih. Terima kasih. Banyak ekonom Keynesian yang sangat melekat pada teori upah yang kaku. Memahami perbedaan pandangan antara klasik dan Keynesian tentang pengangguran membantu kita memahami lebih baik tantangan pasar tenaga kerja di dunia nyata. Demikianlah short movie dari kami. Terima kasih yang udah nonton. Dadah!